Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putih Mayangsari. Di sini saya bersama teman-teman saya yang lainnya akan menjelaskan sebuah materi berbasis video tentang wawasan Nusantara dari mata kuliah Kependidikan Kewarganegaraan. Nah, mari kita lanjut. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Adapun juga tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dan bidang kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, ataupun daerah. Nah, adapun juga beberapa masalah yang terkait dari wawasan Nusantara tersebut. Mari kita lanjut, yaitu masalah yang pertama adalah sengketa budaya. Sengketa budaya ini sering terjadi ketika dua atau lebih kelompok atau negara mengklaim kepemilikan atau warisan budaya. Contoh yang sering terjadi adalah Indonesia dan juga Malaysia. Beberapa fakta sejarah, Indonesia dan Malaysia dikatakan serumpun, dimulai dari nenek moyang yang sama dari suku ras Malayan Mongoloid atau ras Asia Tenggara. Dengan demikian, hubungan kedekatan kebudayaan antar kedua negara tersebut juga sangat erat. Tidak menutupi kemungkinan terjadi sengketa budaya dan karya Indonesia sehingga terjadi ketegangan hubungan antar kedua negara tersebut. Tercatat lebih bahkan warisan budaya Indonesia yang diklaim oleh Malaysia, mulai dari naskah kuno milik Sulawesi, lagu Rasa Sayang-Sayangnya dari Ambon, wayang kulit, reog Ponorogo, batik, tari pendet, dan tari piring, kuda lumping, kertas angklung, hingga masakan rendang khas Sumatera Barat. Saya Nilulinda Aksari akan menjelaskan permasalahan yang kedua, yaitu ketimpangan pembangunan antar wilayah. Salah satu permasalahan yang signifikan terkait wawasan Nusantara adalah ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Wilayah barat seperti Jawa dan Sumatera secara historis lebih berkembang dari segi infrastruktur, ekonomi, dan pendidikan dibandingkan dengan wilayah timur seperti Papua, Maluku, dan juga Nusa Tenggara. Hal ini melibatkan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat di wilayah timur yang mempengaruhi integrasi nasional dan juga dapat memicu sentimen separatisme. Contohnya adalah gerakan separatis di Papua yang merasa bahwa mereka tidak mendapatkan manfaat yang seimbang dari pembangunan nasional. Permasalahan selanjutnya yaitu radikalisme dan ekstremisme. Salah satu contoh nyata yang dapat menggambarkan permasalahan wawasan Nusantara yaitu radikalisme dan ekstremisme di Indonesia, yang mana merupakan fenomena yang telah berlangsung cukup lama dan menjadi ancaman serius bagi keamanan serta stabilitas nasional. Gerakan-gerakan ini bertentangan dengan ideologi negara, Pancasila, serta wawasan Nusantara yang menekankan persatuan dan kebinekaan. Salah satu kasus yang mencolok terkait radikalisme dan ekstremisme di Indonesia yaitu kasus bom Bali tahun 2002. Pada 12 Oktober 2002, terjadi ledakan bom di dua lokasi di Bali, yaitu Padis Pub dan Sari Club yang ada di Kuta, yang mana menewaskan sekitar 202 orang, termasuk turis asing, dan melukai ratusan orang lainnya. Serangan ini dilakukan oleh kelompok teroris Jemaah Islamiyah atau JI yang memiliki afiliasi dengan organisasi teroris internasional Al-Qaeda. Kasus ini menjadi salah satu serangan teror paling mematikan di Indonesia dan mengguncang keamanan nasional, sekaligus menunjukkan adanya jaringan radikal yang cukup kuat di dalam negeri. Perkenalkan, nama saya Nurul Amanda dengan NIM A12123204. Di sini saya akan menjelaskan poin 4 dan 5. Langsung saja, poin 4 yaitu meningkatnya intoleransi dan konflik sosial. Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya seringkali menghadapi konflik horizontal akibat perbedaan identitas. Kasus intoleransi antarumat beragama.
konflik etnis dan diskriminasi masih kerap terjadi di berbagai daerah, seperti konflik di Ambon, Poso, dan konflik yang melibatkan kelompok minoritas. Adapun kasus nyata lainnya yaitu pelarangan ibadah. Menurut Imparsial, antara November 2018 hingga November 2019 terdapat 31 kasus intoleransi dengan mayoritas berupa pelarangan ibadah. Salah satu contohnya adanya pelarangan ritual pengajian dan ceramah di beberapa daerah yang menunjukkan adanya penolakan terhadap praktik keagamaan tertentu. Poin 5 yaitu rendahnya kesadaran nasionalisme. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan generasi muda, terjadi penurunan kesadaran nasionalisme dan semangat bela negara. Globalisasi dan perkembangan teknologi seperti media sosial telah membuat pengaruh budaya asing semakin kuat, sehingga identitas nasional terkadang terabaikan. Minimnya pemahaman terhadap wawasan Nusantara dan nilai-nilai Pancasila membuat sebagian masyarakat lebih terpengaruh oleh ideologi asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, seperti liberalisme dan konsumerisme berlebihan. Adapun kasus nyata yaitu kontroversi Irsad Manji. Kedatangan Irsad Manji, seorang feminis liberal dari Kanada pada tahun 2013, memicu proses dari berbagai ormas Islam di Indonesia. Ia dikenal karena pendatangannya yang mendukung hak-hak LGBT dan kritik terhadap Islam yang dianggap merusak nilai-nilai tradisional masyarakat Muslim Indonesia.